Ya, welcome Leo, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswan Asohendar. Ini untuk readingan awal Maretnya kalian. Ya, tanggal pastinya, walaupun kayaknya nggak harus Maret sih, kapanpun readingan ini datang menemui kalian di feeds YouTube-nya kalian, ini readingan untuk kalian Leo. Iya, aku masih agak gimana kalau bikin fix gitu tanggal berapa sampai ke berapanya atau ini bulan apa. Soalnya belakangan aku belajar algoritma YouTube ternyata tidak sesederhana itu ya. Aku bisa bikin readingan buat awal Maret misalnya, tapi videonya malah muncul di feedsnya kalian mungkin bulan Juni atau Mei, atau mungkin Maretnya ketemunya tahun depan, mungkin kayak gitu. But anyway Leo, di sini kamu punya two of wands. Two of wands untuk Leo kali ini. Two of wands biasanya ngomongin soal ada pilihan, ada apa ya, ya aku ngeliat kayak, ya kalau di situ ada dua pintu yang bisa kamu pilih, kayak pathway-nya atau jalurnya cuma satu nih, tapi di depan ada dua pintu yang bisa kamu ambil. Yang mana harus ada salah satu yang nggak kamu ambil dong ya. Jalan pathway-nya kan cuma satu gitu. Cuma aku ngelihat two of one di sini adalah kayak potensi yang balik lagi terserah ke kamu mau pakainya kayak gimana. Dia tuh ada uh, mungkin kamu punya kemampuan, kamu punya skill, tapi skill itu mau dipakai buat apa, buat ngerjain apa, buat beresin project apa, balik lagi ke kamu. Ya, kamu punya skill, kamu punya degree, mungkin kamu punya degree itu apa ya? Detail, oh, ya kayak gitu. Kamu dipakai buat ngelamar kerja kan nggak yang apa sih, misalnya aku dulu lulusannya listrik industri, nggak mesti kerja di PLN bukan ya. Dulu emang ada rekrutmennya gitu langsung ke sekolah buat ke PLN, tapi tidak sederhana itu bukan. Kayak, oh udah kamu listrik industri lulusnya langsung masuk PLN aja atau langsung masuk perusahaan dan kamu ada di apa ya, kamu kerjaannya jaga genset aja atau jaga, kan nggak sesederhana itu hidup tuh. Itu bisa jadi kemana aja, bisa bercabang kemana-mana tergantung pilihan yang kita ambil di situ. Dan aku ngelihat Leo di sini kalian punya banyak banget potensi. Daripada banyak, mungkin kalian di sini punya potensi yang besar, dan kembali lagi ke kalian. Kalian mau pakainya untuk melakukan apa? Untuk apa ya? Untuk ngerjain apa? Untuk pergi kemana? Dan crossing the reading ada the tower. Tower itu kalau ngomongin timing, tower tuh timingnya bisa sangat tiba-tiba begitu. Bisa tiba-tiba jeger aja. Semuanya berubah, semuanya kayak, kalau kalau tower kadang rencana yang udah kita susun dengan matang gitu, planningnya udah rapi, semua preparationnya udah apa ya, udah flawless gitu, ketemu tower jeger aja berantakan semuanya. Dan aku ngerasa uh, karena dia crossing the reading, tadi aku udah bilang ini apa sih, keputusannya ada di kalian mau bawa potensi besar kalian ke arah mana. Balik lagi, keputusan pilihannya ada di tangan kalian. Kalau ngeliat tower, setelahnya adalah ini kalian tiba-tiba aja dituntut untuk memilih, untuk memutuskan saat ini juga, yang mana kalian sebelumnya nggak ada kepikiran buat milih, buat mutusin mau dibawa kemana potensi besarnya kamu. Tapi sekarang kalian harus milih, klik. Pokoknya sekarang keputusannya hari ini kayak gitu. Atau nggak hari ini banget sih, cuma yang tadinya kalian nggak ada rencana buat ngambil keputusan, kalian jadi harus ngambil keputusan di situ kali ya, dadakannya tower di sini. Dan itu sulit ya. Kalau ngelihat two of wands, apalagi dia pintunya masih dia pelototin doang kan, belum belum ada arah buat ngambil keputusan mau pintu yang kanan atau yang kiri. Lihat dia masih simetri gitu kan gambarnya, masih dia belum berat ke kanan, belum berat ke kiri nih. Jadi mungkin kaliannya sendiri mungkin belum sesiap itu buat ngambil keputusan saat ini. Di bawah, oke, okay. Road of the readingnya kita punya ten of wands. Ten of wands bisa jadi kalian overwhelmed, bisa jadi kalian overwhelmed tuh apa ya bahasa Indonesianya, bisa jadi kalian kewalahan ngadepin keputusan yang harus kalian
ambil saat ini. Mungkin kalau di sini mungkin kelihatannya pintunya cuma pintu yang kanan atau yang kiri doang, cuma ada dua gitu, tapi buat kalian tidak selalu sesederhana itu. Kayak yang tadi aku bilang, kayak lulusan listrik industri ya lulusnya jadi kerja di PLN, tidak sesederhana itu bud. Tidak sesederhana itu, kayak ada banyak pilihan lain di luar sana, bahkan kayak bidang-bidang kerjaan yang di luar apa ya kompetensi jurusan juga terbuka sebenarnya. Dan itu mungkin bikin kamu overwhelm, kewalahan ngadepinnya gimana nih kalau ternyata pilihannya tidak sesederhana hitam dan putih A atau B, gimana dong, aku harus ngambil yang mana. Jadi dan kalau ngeliat Ten of Wands di sini, sebanyak apa ya, seberat apapun beban yang kamu pikul saat ini, aku ngerasa nggak akan jadi lebih berat lagi sih. Ya udah klimaksnya di sini nih, udah nggak akan lebih berat lagi. Kalau tadi beban pilihan yang harus kamu ambil, ya udah, begitu pilihan ini kamu ambil gitu, yang terasa dadakan atau kerasa kayak diburu-buru ini kamu ambil, rasanya udah ke depannya udah bisa lebih lega tuh. Tapi ini harus diambil dulu. Oke, di pas energinya ada the sun, ada clarity, ada apa ya? Overall kayak clarity kali ya aku ngelihatnya. Atau optimism, intelligent, confidence, awareness. Oke, aku mungkin udah sebelumnya ini pilihan yang belum tentu atau kamu ngerasa belum pasti harus kamu ambil. Sebelumnya kamu tahu di satu titik di hidup kamu harus milih, tapi kamu nggak tahu kapan waktunya. Makanya dikasih tower moment, oke sekarang nih. Jadinya kayak pilihan yang tadinya cuma ada di awang-awang doang, pilihan yang tadinya cuma ada di apa ya, ya di ya lamunannya kamu doang, sekarang udah jadi nyata nih, harus diambil nih. Soalnya udah nggak bisa pakai apa ya, kalian udah nggak bisa cuma berandai-andai sekarang. Ini waktunya kalian buat ngambil keputusan, ini waktunya kalian untuk merealisasikan keputusan yang kalian ambil. Mungkin sebelumnya kalian udah meraba-raba nih, kalau aku ngambil pilihan yang A, kayaknya hidupku ke depannya bakal gini-gini-gini deh. Kalau yang B bakal gini-gini-gini deh. Tapi itu belum kamu ambil pilihannya, masih kamu berandai-andai. Nah sekarang udah waktunya buat ngambil keputusan, buat komit ke apapun yang mau kamu ambil di situ. Keputusan apapun yang mau kamu ambil di situ, ya waktunya kamu buat komit sekarang. Nah, crowning reading ada King of Swords, future energinya ada Nine of Swords. Make sense sih. Ada overthinking di sini, ada apa sih? Ada ketakutan di sini, tapi ketakutan bukan ketakutan yang benar-benar real sih. Aku lihat ketakutan yang masih apa ya? Ketakutan yang rasanya cuma ada di pikiran kamu doang gitu kali. Ya ngelihat apa sih, kayak si sosok wanita ini, dia kayak takut sama cabang pohon yang ada di luar, padahal dia apa ya, bisa jadi dia emang cuma cabang pohon doang, tidak semengerikan itu setelah dijalanin mungkin. Cuma ya kalau apa ya, kalau biasanya kalau orang udah terlalu kepikiran, udah terlalu gelisah gitu, terlalu overthink, keputusan yang sebenarnya nggak sulit-sulit amat bisa terasa sulit karena kita pikirin terus. Dan lagi di atasnya ada King of Swords kan, crowning the reading ada King of Swords. Jadi ada kebijaksanaan sebenarnya dalam kamu ngambil keputusan, ada clarity. Cuma di balik kebijaksanaan itu, di balik clarity, kejernihan berpikirnya kamu, mau nggak mau kamu harus nerima ada kegelisahannya juga. Ya kalau kamu mikirin misalnya nih, apa sih, kalau ngeliat King of Swords di sini, ya kalau kamu ngambil pilihan A, ya bakal ada ini yang kamu hadepin. Itu hal baiknya gitu. Tapi kan di balik hal baik itu pasti ada kegelisahannya. Misalnya ya, yang jelas ya kalau kamu ngambil pilihan A, yang jelas pilihan B nggak mungkin kamu ambil. Kayak gitu kan, itu sedangkan kamu mungkin ada hal di pilihan B yang masih pengen kamu jalanin. Sama kayak ada hal yang kalau ngambil pilihan B, ada hal dari pilihan A yang juga nggak bisa kamu jalanin. Mempertimbangkan itu, nyari jalan tengahnya itu, apalagi dengan waktu yang mepet nih, harus dalam waktu dekat, ya mau nggak mau bikin kamu gelisah. Tapi ada kebijaksanaan di situ. Ada apa ya, apalagi kalau tadi aku bilang waktunya mepet ya,
kita harus benar-benar bijak menilai sesuatu, eh, terutama kalau waktu yang kita punya itu sebentar. Kita nggak punya banyak waktu buat mempertimbangkan ini. Ya kebijaksanaan kita benar-benar diuji di sini. Ya itu aku mikir kayak ada classical chess, blitz chess, sama bull chess. Ya kayak ada yang catur 3 menit, 5 menit, 10 menit, sama 2 jam. Itu beda tuh, beda cara mainnya. Posisinya kamu ada di Ace of Coins, mungkin ada pilihan apa ya, ada kesempatan baru yang akhirnya masuk ke dalam daftar pilihan kamu gitu kali. Ini tadinya sebelumnya pilihan A ini atau pilihan B ini belum ada nih di hidup kamu. Tapi saat ini kamu kayak dihadapkan, oh iya ada pilihan B nih, ada Ace of Coins. Jadi ada kesempatan baru yang akhirnya bikin kamu mempertimbangkan, ini worth it nih kayaknya buat dijalanin. Bisa nih, cuan nih kayak gitu. Ya, Ace of Coins kan. Dan uh, kalau nggak cepet-cepet diambil, pilihan ini bakal hilang, kesempatan ini bakal hilang. Kayaknya ini deh yang jadi urgensinya. The Tower, Two of One, sama Ace of Coin. Kayaknya ada kemungkinan, mungkin ini kayak apa sih, kamu lagi bingung mau ngelamar kerja di mana, apa sih, nggak mau ngambil kerjaan di mana, lamarannya udah kamu ambil ke sana apa sih, udah kamu kirimin ke sana kemari. Cuma di sini kamu nemu ada opportunity baru yang mungkin apa sih, profitnya lebih besar, tapi kamu mikir kalau aku ambil yang ini, yang sisanya ini gimana, apakah ditutup aja kayak gitu. Soalnya dia apa ya, lebih kayak kerjaan yang bukan kamu ngelamar tapi justru kamu ditawarin orang, opportunity-nya datang sendiri ke kamu, makanya kamu harus mutusin saat ini juga mau diambil atau enggak. Terus kamu mikir-mikir, tapi gue kemarin udah ngelamar ke tempat lain nih, gimana kalau yang kemarin dipanggil? Ya kalau lu udah ngambil kerjaan ini, yang kemarin udah nggak bisa lu ambil. Bingung kan kayak gitu, aduh gimana nih. Nah, environmentnya, lingkungan sekitar kaliannya ada eight of one. Ini kalau ngomongin apa sih, gerakan, ini udah si paling satset nih, nggak sih paling juga sih, tapi dia satset lah. Dia menuntut keputusan yang kamu ambil dengan cepat gitu. Eight of one, komunikasinya cepat, keputusannya juga eh, kalau bisa cepat juga. Jadi intens lah gitu, komunikasinya intens. Mungkin kamu orang yang apa sih, nawarin kerjaan ke kamu ini, dia apa ya, intens banget gitu ngechat kamunya, kayak tiap hari ditanyain, lo mau ambil nggak, ditanyain mulu nih. Jadi ke kamunya juga ngerasa, aduh gua ambil nggak ya, ditanyain mulu lagi. Ada kegelisahan gitu, ada urgensinya juga. Mungkin itu yang bikin kamu overwhelmed. Soalnya eh, bisa jadi yang kamu ambil di apa ya, kesempatan yang kamu ambil ini nggak selalu sama dengan kompetensi yang kamu punya. Di sini ada once, semuanya soal once. Terus begitu di opportunity, kesempatan yang datang ke kamu malah coins kayak gitu, kayak aduh gue udah biasa ngadepin api, kudu ngadepin koin kayak gitu. Kayak gimana ya, bisa nggak ya kayak gitu. Nah di apa ya, ini hopes and fear-nya ada seven of coins. Mungkin ini kayak long term-nya gitu, kayak jangka panjangnya ke depannya nih, koin yang tadinya cuma satu bakal jadi 7 nih. Prospeknya bagus nih, tapi dia prospeknya jangka panjang, nggak yang kerja apa sih 3 bulan langsung apa ya, 3 bulan langsung balik modal, nggak juga sih. Ini kayaknya waktunya agak lama, cuma dia lebih pasti. Dan mungkin ini yang tadi aku bilang, kalau kamu ngambil kerjaan ini, uh, lamaran yang kamu sebar sebelumnya nggak bisa kamu ambil, soalnya kerjaannya membutuhkan kamu untuk hadir di situ sepenuhnya, dan dalam jangka lama juga, dalam jangka panjang juga, waktunya lama. Nggak bisa sebentar-sebentar, oh aku ambil ini dulu deh 3 bulan terus pindah ke apa ya, ke kerjaan yang ini. Nggak bisa kayaknya. Ini butuh komitmen kamu nih di sini. Ya outcome-nya ada Three of Cups. Kayaknya ini satu-satunya cups di sini, ada Three of Cups. Ada perayaan, ada good fortune, good times. Jadi kalau nanya ini endingnya bakal happy atau enggak, kemungkinan iya. Cuma, dan ini bukan happy yang kamu nikmatin sendiri, ada bakal kamu nikmatin banyak dengan banyak orang di sini. Ya cuma
dia dari 2 ke 3, nggak gede-gede amat sebenarnya happy-nya. Kayak mungkin apa ya, yang bakal merayakan momen ini ya cuma kamu dan orang terdekat aja sih. Aku nggaris bawain di sini ada 1, ada 2, ada 3. Kayak prosesnya panjang tapi progresnya nggak cepet-cepet amat sih. Ya dari bukaan 10 kartu yang serinya cuma ada 1, 2 sama 3, ada 7 sama 8 juga di sini. Yang mana dia nggak naiknya terlalu ekstrim juga, ada 9, ada 10. Tuh kan dia naiknya cuma 1 kayak gitu. Cuma manjang gitu, terjamin ke dalam jangka panjangnya. Yang mana itu bisa jadi apa ya? Aku pikir itu punya tantangannya sendiri sih. Kerjaan yang apa ya, yang pasti tapi progresnya lambat, dengan kerjaan yang belum belum tentu, banyak ketidakpastian tapi sekali untung gede. Itu punya tantangannya masing-masing. Balik lagi ke kalian, Leo. Cuma yang jelas di sini kalian lagi dihadapkan sama pilihan, dan apapun pilihan yang kamu ambil, semoga readingan kali ini ngebantu seenggaknya untuk apa ya, menjernihkan kali. Aku kalau ada desan kan di sini, semoga ngasih ini ngasih kejernihan pikiran buat kamu ngambil keputusan. Ya, after all semoga bermanfaat kali ya. Ya Leo, terima kasih untuk waktunya, untuk support, like, komen, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini, di readingan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.